Sahabat Bahtera, dalam beberapa video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tidak bisa saya jawab lewat grup. Karena kalau dijawab lewat grup itu ngetiknya panjang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya agak panjang, saya akan buatkan video seperti ini. Kemarin kita baru saja membahas tentang keseimbangan. Keseimbangan tentang logika dan unlogika. Tentang sesuatu yang bisa kita logikakan dan sesuatu yang nggak bisa kita logikakan. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya menyarankan kita harus seimbang. Hidup itu bukan melulu soal logika dan bukan melulu soal unlogic. Jadi ada sesuatu yang bisa kita logikakan dan sesuatu yang nggak bisa kita logikakan. Nah, ini pertanyaannya menarik, unik. Karena logik dan unlogic itu dihubungkan dengan bagaimana dia memahami Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau kita harus seimbang antara logika dan unlogika, maka apakah kita harus seimbang dalam meyakini Tuhan yang belum ditemukan bukti ilmiahnya dan Tuhan yang sebagai entitas gaib? Nah, menarik kan? Seimbang dalam logik dan unlogik memahami Tuhan. Sahabat, jadi pertanyaan awalnya adalah, apabila kita seimbang di dalam memberlakukan pikiran dalam hal logik dan unlogik, apakah semua hal dengan objek yang sama itu harus kita pandang dua sisi, logik dan unlogik? Apakah semua hal yang dikatakan harus seimbang antara logika dan unlogika itu harus harus menuju pada sesuatu yang akan kita pahami, satu hal yang akan kita pahami, dan itu harus kita pahami dalam dua hal yang seimbang antara logika dan unlogika. Apakah itu gitu? Apakah definisi seimbang itu apakah seperti itu? Jadi misalnya ketika saya minum air putih, secara logis, air ini dikatakan bebas dari bakteri karena prosesnya, kemudian filterisasinya gitu. Kemudian kalau saya memandang satu hal yang sama, maka saat itu juga saya harus memandang dari sesuatu yang unlogik. Yang unlogik itu bisa saja bahwa air ini tiba-tiba saja menjadi air murni tanpa ada proses apapun juga. Nah, ini pertanyaan awalnya. Pertanyaan awal itu adalah, apakah satu hal yang kita hadapi itu harus kita pandang dari dua sisi yang seimbang, sisi logis dan unlogis? Saya tahu bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menggelitik pikiran sendiri, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang sedang kita hadapi dipikir bahwa harus dihadapi dengan seimbang antara logika dan unlogika, semua hal. Jadi kalau ada sebuah kata dari saya bahwa kita harus seimbang dalam hal logika dan unlogika, maka semua hal yang sedang kita pandang ini itu harus ada sisi logisnya dan harus ada sisi unlogisnya. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah demikian? Apakah semua hal dengan satu objek yang sama, dengan satu bahasan yang sama, kita harus memandang dari dua sisi yang seimbang, logis dan unlogis? Nah, itu pertanyaannya. Coba dijawab dulu. Baik.
Itu jawab dulu ya, apakah satu hal itu kita harus melihat dari dua sisi? Semua hal yang sedang kita hadapi harus kita lihat dari dua sisi. Semua hal yang kita hadapi harus kita lihat dari dua sisi. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, kita sedang menilai sesuatu, kita sedang menganalisa sesuatu, maka kemudian kita mencari dua sisi itu. Ini sisi logisnya apa? Sisi anlogisnya apa? Nah, apakah itu yang dinamakan seimbang? Baik, kemudian ini menarik karena ada kalimat bahwa Tuhan yang belum ditemukan bukti ilmiahnya dan Tuhan sebagai entitas gaib. Nah, saya akan bold kalimat itu. Jadi di sini ada dua hal yang tidak bisa disandingkan. Tuhan yang belum ditemukan bukti ilmiahnya, ini adalah fakta. Fakta kan? Jelas. Nggak ada bukti ilmiah kok bahwa Tuhan itu ada saat ini. Ini nggak ada bukti ilmiahnya. Bukti ilmiahnya apa? Paling-paling kan Anda akan mengatakan bahwa adanya bumi, adanya alam semesta, adanya manusia. Ini sebagai bukti adanya Tuhan. Kemudian kalau ditanya lagi, mengapa itu menjadi bukti adanya Tuhan? Loh, sesuatu ini ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah, kalau kalimatnya sesuatu ini ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, maka itu dugaan. Kita sedang menduga bahwa sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Nah, ini kan dugaan. Jadi itu bukan bukti, tetapi itu dugaan. Kemudian di kalimat kedua, itu pertanyaan itu menyebutkan Tuhan sebagai entitas gaib. Nah, ini bagi saya ini parah. Kenapa? Karena Tuhan dipandang sebagai personifikasi yang kemudian disebut sebagai entitas. Gaib lagi. Jadi entitas yang tidak terlihat, entitas yang entah bersembunyi di mana, entitas yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, maka dia disebut entitas menurut kalimat itu. Bagi saya ini parah, kenapa? Karena Anda menciderai keyakinan Anda sendiri. Kenapa menciderai? Pertama, kita kembali lagi dengan sebuah definisi atau premis yang mungkin bagi sebagian orang menyetujui itu. Saya katakan mungkin ya, karena ada beberapa yang nggak menyetujui juga. Kalau yang nggak menyetujui ya nggak termasuk hal itu. Dikatakan bahwa Tuhan melampaui logika. Tuhan tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Oh, ini kan jelas kan, Tuhan melampaui logika, Tuhan tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Kalau Tuhan melampaui logika dan Tuhan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, maka Tuhan bukan entitas. Bahkan bukan entitas gaib. Bukan entitas, itu jelas. Kenapa? Karena yang disebut entitas itu pasti bisa dideskripsikan oleh pikiran. Semua entitas itu bisa dijelaskan. Semua entitas itu bisa diberikan deskripsinya oleh pikiran. Maka bila sebuah entitas itu bisa dideskripsikan oleh pikiran, dia berada di dalam pikiran. Dan ketika Anda menyebut bahwa Tuhan sebagai entitas gaib, maka Tuhan yang Anda maksud adalah Tuhan yang berada di dalam pikiran. Itu oke ketika Anda meyakini bahwa Tuhan itu memang berada di dalam pikiran. Itu oke bila Anda meyakini bahwa Tuhan itu bisa dilogikakan. Itu oke bila Anda meyakini bahwa Tuhan itu tidak melampaui akal pikiran. Tidak melampaui logika manusia. Tetapi bila Anda meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, dia melampaui logika, melampaui akal pikiran manusia, maka tentu saja apa yang disebut Tuhan di sana tidak ada di dalam pikiran. Dan dia bukan entitas. Nah, ini yang sering saya katakan sebagai Tuhan tidak ada.
Kenapa Tuhan tidak ada? Kalau saya sebut ada, maka dia ada di dalam pikiran. Kalau Tuhan ada di dalam pikiran, maka kita mencederai sesuatu yang sampai saat ini belum diketahui ada atau tidak.